Pernyataan Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri pada Kamis 22 Mei yang mengonfirmasi keaslian ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dari Universitas Gadjah Mada, UGM, memicu respons beragam dari tokoh-tokoh nasional. Meskipun Bareskrim menyatakan ijazah sah berdasarkan uji forensik dan konfirmasi UGM, keengganan Polri untuk mempublikasikan dokumen tersebut memunculkan dukungan, kritik, hingga tuntutan transparansi dari berbagai pihak. Berikut adalah tanggapan sejumlah tokoh nasional terkait isu ini. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menegaskan bahwa ijazah Jokowi telah diverifikasi melalui uji laboratorium forensik, Lab4, dengan membandingkan kertas, tinta, dan stempel dokumen. Hasilnya jelas, ijazah asli dan identik dengan arsip UGM. Tidak ada unsur pidana, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada 22 Mei 2025. Namun, alasan privasi yang digunakan untuk tidak menunjukkan dokumen memicu polemik lebih lanjut. Dukungan terhadap hasil Bareskrim. Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menyambut baik keputusan Bareskrim. Dalam unggahan TikTok, Partai Garda Republik, 19.5, ia menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai upaya menciptakan instabilitas. Mereka tahu ijazah itu asli, tapi sengaja bikin gaduh. Fokus ke pembangunan era Pak Prabowo saja, katanya, mendesak agar isu ini tidak dipolitisasi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep, juga mendukung hasil Polri. Melalui cuitan di X, Kaesang, 23.5, ia menulis, Bareskrim sudah buktikan ijazah Pak Jokowi asli. Saatnya move on, jangan ulangi fitnah. Ia meminta publik fokus pada agenda nasional ke depan. Anggota DPR dari PDI Perjuangan, Adian Apitupulu, menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai fitnah berulang. Dalam wawancara dengan Detik.com, 22.5, ia memuji profesionalisme Bareskrim dan mendesak penegakan hukum terhadap penyebar hoaks. Ijazah sudah terbukti asli. Ini cuma ganggu fokus pemerintahan baru, ujarnya. Kritik dan keraguan atas proses verifikasi. Pakar telematika Roy Suryo mempertanyakan hasil Bareskrim, menyebut uji forensik hanya berbasis uji identik, bukan otentik. Dalam wawancara dengan Kompas.com, 23.5, ia menyatakan, jika asli, kenapa tidak ditunjukkan? Ini merusak citra Polri. Roy menyoroti ketidakjelasan sampel pembanding dan menuntut transparansi penuh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar juga mengkritik proses verifikasi Polri. Dalam pernyataan kepada Fajar Co ID, 25, ia menyinggung kejanggalan bercak noda hitam pada fotokopi ijazah yang diunggah UGM dan kader PSI. Jika ijazah yang diperiksa Polri tidak punya bercak, berarti UGM dan PSI menyebar hoaks, ujarnya, menuntut audit independen. Mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, Oegroseno menyatakan bahwa Polri bukan lembaga untuk melegalkan ijazah. Dalam cuitan di X, Paltiwes 2024, 16.5, ia menyarankan penyitaan dokumen dari KPU sebagai pembanding. Polri harus fokus penegakan hukum, bukan jadi notaris, tegasnya, mempertanyakan wewenang Polri dalam kasus ini. Perspektif hukum dan politik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik keterlibatan Polri dalam verifikasi ijazah. Melalui X, Moh Mahfud, 23.5, ia menyatakan, ini bukan ranah Polri, tapi universitas atau pengadilan. Proses ini keliru sejak awal. Ia memperingatkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Jurnalis investigatif Dandi Laksono menyebut polemik ijazah sebagai pengalihan isu dari masalah politik yang lebih besar. Dalam diskusi daring di YouTube Lokataru, 23.5, ia berkata, ijazah asli atau tidak, ini distraksi dari isu dinasti politik. Fokusnya harus ke sistem, bukan dokumen. Aktivis HAM Haris Azhar menyoroti lemahnya komunikasi publik Polri. Dalam diskusi yang sama, 23.5, ia menyatakan, menutup dokumen dengan alasan privasi memicu distrust. Polri harus libatkan pihak independen untuk dipercaya. Ia menekankan pentingnya transparansi. Pandangan oposisi dan hukum. Ketua TPUA Egy Sujana, pelapor utama kasus ini, menolak hasil Bareskrim. Dalam wawancara dengan Antara, 23.5, ia menyebut penyelidikan tidak independen dan berencana membawa kasus ke pengadilan. Saya tidak terima. Kami akan uji material di pengadilan, ujarnya, mempertanyakan kerahasiaan dokumen. Anggota DPR dari Partai Gerindra Fadlizon meminta Polri lebih terbuka. Melalui X, Fadlizon, 23.5, ia menulis, kalau asli, buka ke publik.
Transparansi kunci demokrasi. Ia memperingatkan agar isu ini tidak menjadi amunisi politik berkepanjangan. Ketua MPR Bambang Susatyo mendukung penutupan polemik. Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, 2025, ia menyatakan, Bareskrim dan UGM sudah jelas. Ini bukan isu produktif. Mari fokus pada tantangan bangsa. Ia meminta semua pihak menghormati hasil penyelidikan. Mantan Hakim Konstitusi Arsul Sani menilai polemik ini seharusnya tidak melibatkan Polri. Dalam pernyataan kepada Kompas.com, 23/5, ia berkata, ini urusan administratif, bukan kriminal. Harusnya selesai di UGM atau KPU. Ia menyesalkan eskalasi isu ini. Kuasa hukum Jokowi. Pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa ijazah asli telah diserahkan ke Bareskrim pada 9 Mei 2025. Dalam wawancara dengan Antara, 25, ia menyatakan, uji lapor sudah buktikan keaslian. Jokowi siap buka dokumen di pengadilan jika diminta. Ia menyayangkan politisasi isu ini. Dinamika publik. Di platform X, publik terpecah. Banyak netizen yang meragukan integritas Polri, namun tak sedikit dari mereka yang meminta pelapor diproses hukum. Jokowi sendiri, usai diperiksa Bareskrim pada 20 Mei 2025, menyatakan kesiapannya membuka ijazah di pengadilan, sembari menyayangkan eskalasi isu. Respons tokoh nasional terhadap pernyataan Bareskrim mencerminkan polarisasi antara dukungan untuk menutup polemik dan tuntutan transparansi yang lebih besar. Akankah isu ini berlanjut di ranah hukum, atau dapat diselesaikan dengan keterbukaan? Bagaimana pandangan Anda tentang beragam respons ini? Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media. Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.